Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan dalam kitab Tijanu Jawahir fi Manaqibi Syahidi Abdul Qadir, pada hari Selasa sebelum waktu zuhur, tanggal 6 bulan Syawal tahun 521, Syahid Abdul Qadir melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berucap kepada Syahid Abdul Qadir, "Wahai anakku, kenapa engkau belum juga memberikan wejangan kepada orang-orang?" Lalu Syahid Abdul Qadir pun menjawab, "Bagaimana aku bisa berbicara di depan mereka? Aku orang ajam, sedangkan ulama-ulama Baghdad bahasanya sangat fasih." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Syahid Abdul Qadir untuk membuka mulutnya. Lalu Syahid Abdul Qadir membuka mulutnya, lalu diludahinya 7 kali. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sekarang silahkan kamu berbicara dan ajak orang-orang kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara hikmah dan bahasa yang santun." Setelah itu lalu Syahid Abdul Qadir sholat duhur. Tidak lama lalu banyak orang-orang berdatangan. Syahid Abdul Qadir bergetar hatinya dan pikirannya tak karuan. Lalu di situ datang Sayyidina Ali, berdiri di hadapan Syahid Abdul Qadir. Kenapa tidak segera berbicara dan memberikan pepatah kepada orang-orang? Syahid Abdul Qadir pun menjawab, "Tidak bisa, kakiku bergetar, aku grogi." Lalu Syahid Abdul Qadir diperintahkan untuk membuka mulutnya, lalu diludahinya oleh Sayyidina Ali sebanyak 6 kali. Syahid Abdul Qadir pun bertanya, "Kenapa tidak 7 kali?" Sayyidina Ali pun menjawab, "Karena adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu Sayyidina Ali pun kembali hilang di hadapan Syahid Abdul Qadir. Setelah itu lalu Syahid Abdul Qadir menjadi percaya diri dan hatinya terang terbuka dan berbicara di hadapan orang banyak dengan jelas dan penuh ilmu. Diriwayatkan dalam kitab Asrarut Thalibin, suatu ketika Syekh Abdul Qadir melewati sebuah tempat. Ia bertemu dengan seorang muslim yang sedang berdebat dengan seorang beragama Nasrani. Lalu Syekh Abdul Qadir pun memeriksa apa yang sedang mereka perdebatkan. Seorang muslim pun berkata, "Kami sedang memperdebatkan Nabi kami." Aku berkata, "Lebih utama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Kata Nasrani, "Lebih utama Nabi Isa." Syahid Abdul Qadir pun bertanya kepada Nasrani, "Engkau berkata lebih utama Nabi Isa, apa alasannya?" "Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati." Syahid Abdul Qadir pun berkata, "Engkau tahu bahwa aku ini bukanlah Nabi, hanya seseorang yang menganut agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." "Ya, aku pun tahu itu." Syahid Abdul Qadir pun berkata, "Jika aku bisa menghidupkan orang yang sudah mati, engkau akan beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." "Tentu saja aku akan beriman kepada nabimu." Syahid Abdul Qadir pun berkata, "Coba kita cari kuburan yang sudah lama." Lalu menemukan sebuah kuburan yang sudah lama, kira-kira 500 tahun lamanya. Syahid Abdul Qadir pun berkata, "Nabi Isa menghidupkan orang mati, bagaimana caranya?" Kata Nasrani, "Kum biidnillah," artinya, "Bangunlah engkau dengan izin Allah." Coba perhatikan, kalau aku seperti ini, "Kum biidni," artinya berdiri engkau dengan izinku. Dan disitulah kuburan pun terbelah, lalu sang mayat pun keluar dari kuburannya sambil bernyanyi, karena dulunya mayat tersebut penyanyi. Lalu Nasrani tersebut pun masuk Islam. Dikisahkan dalam Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa ada seorang penduduk Aspahan Iran yang baru saja membeli seorang budak perempuan. Orang Aspahan itu mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk satu tujuan, yaitu untuk pengobatan budak perempuannya yang seringkali kesurupan dan tak sadarkan diri. Budak perempuan itu telah diobati dengan segala cara, bahkan sudah dibawa ke banyak dukun dan paranormal, tapi hasilnya nihil. Makanya majikan budak itu menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani supaya mau menolong dan mengobati penyakit aneh yang diderita budak perempuannya itu. Sang waliullah itu lalu memberitahu kepada orang Aspahan yang menghadapnya, "Wahai saudara, budak perempuanmu mengidap penyakit karena diguna-guna melalui jin jahat dari lereng gunung atau lembah di daerah Sarandib bernama Kanis." Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Jika budak perempuanmu kumat kerasukan jin Kanis, maka perdengarkan ke arah telinga budakmu kalimat berikut.
Wahai Kanis, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tinggal di Baghdad berkata kepadamu, jangan kembali dan membuat macam-macam lagi, sebab kamu akan binasa. Lelaki asal Aspahan lalu undur diri dan mengamalkan apa yang disampaikan waliullah asal Baghdad. Selang 20 tahun kemudian ia datang kembali menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia ditanyai waliullah perihal kabar budak perempuan yang dulunya sering kesurupan. Dia menjawab, alhamdulillah, semenjak saya mengamalkan nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tidak terjadi lagi kesurupan pada diri budakku. Wallahu a'lam bishawab. Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini lebih bermanfaat.